hidup ini adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Saya baca, saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Dan saya berdoa saudara senantiasa sehat selalu ketika dijumpai oleh video ini. Ya, kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini pun masih berupa kesaksian seorang anak muda asal Sumatera bagian ujung yang juga disebut Serambi Mekah. Tentu saudara tahu. Dan saudara-saudaraku, anak muda ini pun juga adalah seorang aktivis dari kelompok 212 yang begitu radikal, menentang bahkan tidak menyukai orang-orang Kristen yang mereka anggap kafir. Namun dalam video ini saudara, satu perbuatan Tuhan yang luar biasa menjamah anak muda ini ketika dia mendengarkan sebuah lagu. Dan ketika dia mendengarkan dan dia penasaran saudara, Tuhan menjamah hatinya dan pada saat itu juga dia diubahkan sama Tuhan. Seperti apa kesaksiannya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim juga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekalian. Gambarnya nggak bisa ditampilkan tadi. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi Bapak Ibu. Yang pertama itu Sumpah Ahok. Ada yang ingat Sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar Sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis. Tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dijalimi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu. Semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia. Sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Mohon izin saya dari laptop saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan itu menyentuh hati saya.
Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya, Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur di Jakarta, tinggal di pinggiran kali. Di kali jodoh itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan, Bapak Ibu. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan, Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang, masuk tahun 2018, Bapak Ibu. Viral Dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik, siapa Dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya, Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Saya baca-baca, saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengar lagu ini, Bapak Ibu. Bukan saya sendiri ternyata. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube lagu itu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengar lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen. Ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka pengen dipakai, pengen bermanfaat sama Tuhan. Merinding saya, Bapak Ibu. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja, Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada meja, Bapak Ibu. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau mereka periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, diketik nama saya Rada Farhan. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk. Viral satu berita. Pemudik dari Kanada, dari Arab Saudi keluar dari Islam. Dan mendapatkan suaka di Kanada. Saya pikir karena saya udah keluar dari Islam, saya coba. Saya ketik Kanada di Google. Yang muncul, Kanada butuh tenaga kerja 1 juta imigran. Saya pikir, wah ini kesempatan ngerubah nasib juga, saya pikir. Saya telusuri Bapak Ibu tentang Kanada. Gagal saya. Kenapa? Syarat pertama tuh IELTS, minimal poin 5. Syarat kedua, duit. Nggak ada duit, nggak jadi apapun. Kalaupun ada duit, nggak kepikiran saya ke Kanada, Bapak Ibu. Hidup aja kita di Indonesia. Ya kan? Nyerah saya. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang mau ke Kanada, Bapak Ibu. Ternyata mereka orang Kristen. Hingga satu waktu mereka tanya, Farhan, agama kamu apa? Saya bilang, saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang waktu itu. Kalau gitu kamu saya ajak ke gereja besok. Gimana? Ayo. Dalam hati saya, ini yang saya tunggu lama. Saya bilang Bapak Ibu. Jadi pergilah kami ke gereja. Gereja, ternyata gerejanya ada di dalam mall. Saya bilang, kok kita ke mall? Di lantai paling atas itu gereja, kata dia.
Muter, pusing kepala saya Bapak Ibu. Pusing, naik mobil pusing. Tapi begitu masuk gereja, hilang pusing saya. Kenapa Bapak Ibu? Ceweknya cantik-cantik. Iya, ceweknya cantik-cantik. Waduh, hilang pusing saya, langsung ke kamar mandi. Sama kayak waktu kesini, tadi saya nggak langsung masuk ruangan, kamar mandi dulu. Kaca bersih ya kan, baru kita cari. Begitu dengar, oh gini ternyata orang Kristen memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Mereka putar yang banyak banget lagunya Bapak Ibu. Salah satunya tadi, Bless the Lord of my soul, Matt Redman, 10,000 Reasons. Itu lagu yang saya dengar pertama di gereja, di mall itu Bapak Ibu. Yang kedua, lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya waktu dengar itu saya bilang, masa sih? Masa sih Tuhan orang Kristen memikirkan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya tuh menangis Bapak Ibu dengar lagu itu. Saya ngeliat, ada apa ini? Ada apa ini? Terus saya dengar khotbahnya, mohon maaf ya Abi Saibuddin Ibrahim. Kalau khotbah kita kan kita nggak boleh ngobrol ya dalam khotbah. Tapi di gereja seperti motivasi. Bilang sebelah kiri kanan Anda, maju terus bro. Semangat terus bro. Kaget saya Pak Pendeta digitu-gituin. Maju terus bro. Oh iya maju. Semangat terus. Waduh apa nih? Terus pendetanya bilang, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Apa ini saya bilang? Ada apa ini di gereja? Tapi begitu doa Bapak Ibu. Doa orang Kristen panjang. Dari harga bahan pokok, polisi, tentara, orang-orang kerja di rumah sakit, petani, sampai Presiden Jokowi juga didoain di gereja. Tertegun saya. Yang lebih bikin tertegun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin didoain. Wakil Presiden itu tokoh Islam banget Bapak Ibu, ketua MUI, mantan ketua MUI. Waduh, orang Kristen doain orang Islam sampai sebegitunya. Saya nggak pernah dalam sejarah saya beragama sebelumnya mendoakan orang Kristen Bapak Ibu. Tapi orang Kristen doain. Di kesempatan itu saya bilang, kalau memang Tuhan Yesus ada, kasih saya visa Amerika. Saya akan jadi pengikut Kristus. Saya gituin Bapak Ibu, gereja. Dan hari ini saya bawa paspor saya Bapak Ibu. Paspor saya ini kosong Bapak Ibu. Enggak pernah keluar negeri sama sekali. Ini boleh nanti kita buka lembar-lembarannya. Ini langsung visa Amerika. Enggak ada stempel negara lain Bapak Ibu. Single. Umur waktu itu saya ngajuin 2020. Pertanyaannya 3. Kamu single? Iya. Pernah keluar negeri? Amerika yang pertama saya bilang. Padahal belum diterima, tapi saya sontak gitu. Yang ketiga waktu itu negara lain udah lockdown Bapak Ibu. China, Eropa udah lockdown duluan daripada Indonesia. Saya dapatnya 2 Maret 2020. Kasih saya bilang, dapat. Ini, congrats. Paspor ditahan, kertas putih dikasih. Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis. Saya ingat tantangan saya. Dulu saya bilang tantangan, sekarang saya bilang doa, maaf Tuhan, saya nantang dulu. Begitu mau ke gereja, lockdown Bapak Ibu. Pemerintah bilang libur 2 minggu. Ternyata 2 tahun lebih saya nggak dipanggil-panggil kerja sampai hari ini Bapak Ibu. Dan permasalahannya saya nggak ada ongkos Bapak Ibu ke Amerika. Nggak ada ongkos, nggak ada duit. Uang di rekening saya tuh rekening koran hanya 4 juta rupiah Bapak Ibu. Nggak ada ongkos. Saya buka lowongan kerja Amerika di Facebook, grup lowongan kerja gitu. Saya buka, saya bilang ke orang-orang, saya punya visa Amerika tapi nggak ada ongkos. Saya punya visa Amerika nggak ada ongkos. Bisa nggak ongkosin saya? Nanti sistemnya potong gaji. 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu baru dapat. Langsung saya diongkosin orang Denver Bapak Ibu. Begitu saya tahu orang Denver yang ngongkosin, kami saling kenal, ternyata yang ngongkosin orang Kristen. Sampai saya bilang, aduh Tuhan, lemas kaki saya Bapak Ibu. Ini siapa yang ngerencanain? Saya bilang, 1 tahun 2 bulan saya hubungin semua orang.
Saya mohon maaf, keluarga kurang mampu Bapak Ibu. Orang tua saya guru honorer. Saya bilang, siapa yang rencanain ini Tuhan? Begitu sampai Denver tahun 2021 bulan Mei. Jadi bulan depan ini saya 2 tahun Bapak Ibu di Amerika. Begitu sampai Denver saya langsung ke gereja dan dibaptis. Jadi kalau tadi saya dari 212 Bapak Ibu, sekarang saya 121. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ada kelanjutannya Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 22. Kalaupun aku harus hidup, maka aku akan bekerja menghasilkan buah. Salam kenal dari saya. Selamat Hari Paskah. Salam. Iya, kita telah mendengarkan kesaksian secara penuh, saudara, bagaimana anak muda ini akhirnya bertobat dan menjadi seorang murtadin, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan saudara-saudaraku, apa yang dialaminya ketika dia mendengarkan puji-pujian dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Dan menurut saya itu adalah urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, saudara. Di dalam puji-pujian Allah turut bekerja dan menaruh kuasa di dalamnya. Seperti firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saya percaya saudara, dengan nyanyian atau pujian yang sederhana yang didengarkan oleh anak muda ini, maka semua yang mengikat jiwa dan batinnya, yang membuat dia menjadi begitu keras dan tidak punya belas kasihan, akhirnya diruntuhkan oleh Tuhan hanya dengan mendengar puji-pujian yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, lewat kesaksian ini pun, biarlah kita belajar juga untuk menyukai puji-pujian kepada Tuhan. Ada banyak lagu-lagu yang diurapi. Mari kita belajar, saudara. Karena tanpa kita sadari, ketika kita mulai menaikkan puji-pujian itu, dan kita memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian itu, saudara, tanpa saudara sadari, ada banyak persoalan-persoalan, masalah, dan juga ikatan-ikatan yang sedang membelenggu saudara. Bahkan segala sakit penyakitmu, ketika kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, seperti Paulus dan Silas yang ada di penjara, saudaraku. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan pada saat itu juga tiba-tiba pintu bahkan rantai yang mengikat dan yang menutup penjara itu semuanya terlepas. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kalau umat Kristen difasilitasi oleh Allah, oleh Tuhan, lewat pujian dan mazmur, karena itu pun menjadi alat dan bagian bagi Tuhan untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, bahkan juga untuk menjadi senjata bagi orang-orang yang percaya untuk melepaskan, untuk meluputkan orang-orang yang terikat. Baik saudaraku diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload, kiranya kita semua yang menyaksikannya diberkati, dan tetap semangat saudaraku, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.